Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini. Tetap saya harapkan kita tetap bersemangat dan selalu punya kerinduan yang besar untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan untuk kembali berjumpa dengan acara Manarima hari ini. Kami perlu untuk terus belajar firman Tuhan, makin mengerti tentang firman Tuhan, khususnya seri mengenai ketujuh sidang jemaat di dalam kitab Wahyu ini. Berikan kepada kami pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan topik sidang jemaat Sardis bagian yang keempat. Ini adalah bagian terakhir yang kita bahas mengenai sidang jemaat Sardis. Nah, khusus bagian yang keempat ini kita akan membahas 3 hal. Hal yang pertama adalah pujian Tuhan Yesus kepada sebagian jemaat di Sardis. Dan yang kedua, janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis, yaitu jemaat yang menang. Kemudian hal yang ketiga, seruan bagi sidang jemaat Sardis. Nah, kita akan mulai membahasnya satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu mengenai pujian kepada sebagian jemaat di Sardis, bukan keseluruhan, hanya ada sekelompok yang berkenan ke hadapan Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, ternyata saudara, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang keempat dikatakan ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti ada kelompok yang hidup suci di hadapan Tuhan, ya. Memang tidak seluruh jemaat, tetapi hanya beberapa orang, yaitu kelompok yang menjalani hidup suci di dalam sidang jemaat Sardis ini. Dan kepada kelompok ini Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Mereka setia kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya. Seorang pendeta akan mengenal orang-orang yang demikian dalam jemaatnya. Manakah jemaat yang hidup di dalam kekudusan atau jemaat yang hidup di dalam kenajisan. Mereka mengasihkan diri dari hal-hal duniawi. Mereka setia mengunjungi kelompok-kelompok doa, menyukai firman Tuhan dan tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka menolak dengan tegas hal-hal yang mencemari kehidupan rohani mereka. Di sini terdapat suatu perkataan pujian yang penuh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam jemaat di Sardis yang mati itu ternyata ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Sayang sekali hanya sedikit orang saja yang merupakan jemaat yang memiliki hidup. Tetapi sebagian besar sidang jemaat di Sardis itu adalah sidang jemaat yang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pujian dari Tuhan Yesus kepada sebagian dari sidang jemaat di Sardis. Kita akan bahas hal yang kedua, janji kepada sidang jemaat Sardis yang menang. Jadi kelompok orang-orang yang menang, yang tidak mencemarkan pakaian ini, ada janji kepada barang siapa yang menang.
terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapakah yang dikatakan orang yang menang di dalam jemaat itu? Tentu orang-orang yang telah bertobat dan orang-orang yang hidup suci, yang tidak mencemarkan pakaiannya. Pada waktu nama-nama mereka dibacakan dalam kitab kehidupan, mereka akan menjawab dengan tegas, "Ini aku Tuhan." Tentu ini suatu hal yang sangat membahagiakan, karena nama-nama mereka diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa. Oleh karena itu, baiklah kita menjaga pakaian kesucian kita. Kita tidak boleh dicemarkan oleh dosa dan perkara duniawi, dan barang-barang yang cemar tidak boleh masuk di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mulai sekarang memelihara hati kita dan membasuhnya dengan darah anak domba, tentu kita akan berjalan dengan Kristus dengan berpakaian putih, hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakaian putih di sini itu merupakan suatu gambaran perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan yang kudus dan suci yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai jubah putih, itu memang merupakan pakaian orang-orang saleh yang kerap kali disebutkan di dalam kitab Wahyu. Bahkan dikatakan kain lenan halus, bahan daripada jubah itu, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bukankah kita juga mendapatkan gambaran pada waktu Yesus senantiasa nanti akan datang kedua kali, yang akan membawa kita orang-orang yang hidup suci untuk menerima pahala yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada kita. Kita akan diberikan jubah putih dan nama kita tidak akan dihapus di dalam kitab kehidupan. Berarti kita akan masuk dan menikmati surga yang mulia. Jadi saudara sekalian, barang siapa yang menang dan setia sampai akhir zaman, Tuhan berjanji tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Sebagaimana dalam jemaat di Sardis ada nama penduduk kota itu. Apabila seorang penduduk kota itu sudah mati, maka namanya dihapuskan dari daftar penduduk kota. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nama mereka terdaftar dalam daftar kitab kehidupan yang ada dalam kerajaan surga. Ketika mereka menjadi jemaat yang mati, maka nama itu akan dihapuskan dari kitab kehidupan itu. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang menang. Bukan orang-orang yang namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Kita akan membahas hal yang ketiga, yaitu seruan kepada sidang jemaat Sardis. Terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi inilah seruan kepada sidang jemaat di Sardis dan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita. Jangan tunda lagi. Kalau Tuhan Yesus menjamah hatimu, bertobatlah dan jalanilah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang sudah kami bahas,
itu akan menambah wawasan kami mengenai sidang jemaat di Sardis ini. Kami ingin kaya akan firman-Mu Tuhan, sehingga kebutuhan rohani kami boleh makin kenyang Tuhan oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.